Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Venus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari LL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021
tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi.